Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian dialog temu karya pemenang Lomba Wana Lestari, Prima Wana Mitra dan kelompok masyarakat pengelola DAS dan Perhutanan Sosial tahun 2014. Baik, kami persilakan untuk ditanggapi pertanyaan dari audiens yang telah menanyakan kepada narasumber di kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, degradasi hutan ini sudah turun sangat signifikan dalam periode 10 tahun terakhir. Kalau dulu 800.000 hektar per tahun, sekarang 450.000 hektar per tahun. Ini semua berkat yang pertama adalah partisipasi masyarakat di dalam konteks pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang ada di daerah. Apalagi pemerintah dan juga dengan DPR RI telah mengesahkan yang disebut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, itu melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Ada 3 inti utama. Yang pertama, undang-undang ini akan memaksa tidak dengan hukuman minimum seperti yang di KPK. Jadi kalau ada yang melakukan kegiatan illegal logging, maka kalau ini ditangani oleh PPNS kita, ditangani oleh polisi kehutanan kita, kemudian di pengadilan, itu adalah minimum 2,5 tahun itu ya. Kemudian yang kedua, kalau di daerah ada pejabat yang melakukan pembiaran atau dengan sengaja terhadap perbuatan tersebut, itu juga dikenakan sanksi pidana. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, ini menghargai partisipasi masyarakat di dalam konteks penegakan hukum. Paling utama sebetulnya penegakan hukum, utamanya kita tidak ingin memenjarakan orang, tetapi utamanya adalah bagaimana hutan itu tidak dirambah atau tidak dirusak. Oleh karena itu pendekatannya ada 3. Yang pertama adalah preventif, kemudian yang kedua adalah preemptif, dan yang terakhir adalah represif. Dengan bantuan atau kerjasama dengan Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa fungsi hutan, kemanfaatan hutan untuk masyarakat itu bisa disampaikan kepada masyarakat luas, sehingga tadi penegakannya cukup dengan preemptif atau preventif, dengan menciptakan yang kita sebut mangkok kesejahteraan untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak mudah diperalat oleh free rider, penunggang-penunggang bebas yang ingin masuk ke kawasan untuk tujuan mereka sendiri. Saya pikir itu, terima kasih. Baik, silakan selanjutnya. Terkait lomba ini Pak ya. Ya betul Pak, terkait lomba pertanyaannya Bu Erniati, kaitannya ke MDM, apakah ini hanya diikuti oleh wilayah yang ada penyuluh yang telah memiliki juara nasional? Lomba ini dimaksudkan untuk menggerakkan seluruh partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, makin banyak sekolah yang kemudian ikut serta di dalam lomba ini makin bagus. Karena anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu nanti mulai sejak dini sadar terhadap pentingnya kelestarian hutan. Ada tuh tumbuhan, ada air, ada kehidupan tadi, itu penting dan akan dibawa sampai kapanpun. Sehingga dipersilahkan Bu ya, Bu Erni silakan siapa saja, sekolah mana saja ikut serta nanti, tetapi sudah barang tentu disaring dari tingkat bawah ya. Oleh karena itu maka seluruh nasional, kalau seluruh sekolah ikut serta, justru inilah yang kita harapkan secara bersama-sama bisa menggerakkan masyarakat kita untuk turut serta menanam seluruh wilayah Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kita beri aplaus? Selanjutnya silakan Dirjen Bina Usaha Kehutanan. Terima kasih moderator. Dari rekan kita Riau terkait dengan hutan lindung yang mana tadi ingin dikelola secara adat.
Saat ini Kementerian Kehutanan memang sedang membahas Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, tapi tentunya tidak boleh bertentangan pula dengan Undang-Undang 41 Kehutanan. Dalam pasal 67 itu jelas bahwa masyarakat hukum adat itu diakui oleh negara, tapi tentunya untuk tindak lanjut pengelolaan hutan, yaitu ada masyarakat adatnya, ini sangat-sangat tergantung dari leadership dari para pimpinan di daerah, dalam hal ini untuk membuktikan apakah betul sejak dahulu kala hutan itu sudah ditinggalin oleh masyarakat. Dan yang lebih tidak kalah pentingnya, wilayah itu jelas ada masyarakat hukum adatnya dan tentunya pula ada masyarakat. Yang lebih utama lagi agar Undang-Undang 41 pasal 67 ini jalan, perlu ada harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dalam hal ini khususnya perlu ada peraturan daerah yang menetapkan tentang ketentuan hukum adat ini. Sehingga pengelolaan hutan di seluruh Indonesia yang memang memperhatikan adat itu akan bisa berjalan dan akhirnya masyarakat hukum adat bisa ikut mengelola hutan di seluruh Indonesia. Baik, kita beri aplaus juga, artinya juga bisa ikut terlibat ya Pak ya untuk melestarikan hutan. Silakan kepada Dirut Perun Perhutani Pak Bambang. Terima kasih Pak Moderator. Tadi saya sedikit mungkin menjawab atau menjelaskan Mas Marwoto ya dari Jawa Tengah. Satu tadi yang belum disinggung mengenai kearifan lokal. Jadi kalau perhutani ini kan mengimplementasikan aturan-aturan atau pelaksanaan pertanian dari kementerian. Jadi kalau kearifan lokal di perhutani memang sudah mulai dilaksanakan dan sudah lama, dan ini saya kerjasama dengan masyarakat terutama di Jawa Barat. Ini sudah banyak sekali pengelolaan hutan yang juga melibatkan masyarakat terhadap kearifan lokal. Ini sangat penting karena bagaimanapun hutan itu harus memberikan akses manfaatan kepada rakyat di dalam untuk menikmati hutan itu sendiri. Nah ini aturan-aturan di perhutani sudah jelas, sehingga memang pemanfaatan hutan di perhutani bekerjasama dengan masyarakat, tentunya dengan BPM, dan juga sangat memperhatikan mengenai kearifan lokal. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang telah hadir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi seluruh hadirin para penerima penghargaan. Tepuk tangan sekali untuk kita semua. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah dialog kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ayo senantiasa kita jaga dan lestarikan hutan kita demi kemakmuran bangsa Indonesia. Saya Reska Herlambang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.